Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan belajar materi fluida dulu aja ya, fluida. Kan kalau ngurut sesuai dengan SAP harusnya kita belajar elastisitas, tapi sekarang saya pilih fluida aja karena lebih sulit fluida. Kalau kalian di kelas sampai mana materinya? Apa? Osilasi. Oke, osilasi itu setelah fluida. Oke, fluida kita akan bagi jadi dua bagian ya. Bentar. Yaitu fluida statis sama fluida dinamis. Kita mulai dengan fluida statis dulu. Fluida statis ini maksudnya fluidanya itu tidak mengalir, hanya di dalam satu wadah. Oke? Nah, ini tuh sebenarnya materinya susah. Kenapa saya bilang susah? Karena ntar di tingkat 2, fluida itu satu mata kuliah atau bahkan lebih, tergantung seberapa dalam fluida yang dipakai di jurusan kalian. Ini susah banget. Nah, untungnya di TPB kita nggak belajar fluida secara lengkap. Kita cuma belajar fluida sedikit aja. Oke? Untuk yang statis kita belajar cuma beberapa. Yang pertama kita belajar yang namanya tekanan hidrostatis. Tekanan itu simbolnya P, pressure. Hidrostatis maksudnya ada H-nya. Ada kan di kelas ya? Tekanan hidrostatis ya? Apa itu tekanan hidrostatis? Tahu? Ini adalah tekanan yang diberikan oleh fluida pada benda yang ada di dalam fluida. Oke, kalian kan tahu ya, sifat fluida itu adalah dia akan menekan benda ke segala arah, gitu ya. Nah, tekanannya itu disebutnya tekanan hidrostatis. Besarnya tekanan hidrostatis sebanding dengan jangan sebanding deh, takut atau aja bergantung pada jenis fluidanya dan kedalaman. Oke. Jadi di tekanan hidrostatis itu kita pakainya kedalaman, bukan ketinggian. Bedanya apa kedalaman sama ketinggian? Tahu? Kedalaman itu positifnya di bawah 0. Ketinggian itu positifnya di atas 0. Oke? Bayangkan gini. Kalian punya sebuah gelas. Gelasnya berisi fluida. Oke? Ada fluida di dalamnya. Bisa cairan, bisa gas. Anggapnya cairan dulu deh. Oke? Ini ada fluida. Nah, kalian punya benda di dalam fluida. Anggaplah benda A. Oke? Nah, benda A itu dia pasti akan mendapatkan tekanan dari fluidanya. Namanya tekanan hidrostatis. Apa rumus tekanan hidrostatis? Di kelas, rumusnya apa? Tekanan hidrostatis sama dengan tekanan permukaan ditambah rho fluida dikali G dikali H. H di sini kedalaman. Oke, bukan ketinggian. Nah, saya mau menekankan dulu tentang tekanan permukaan karena banyak yang ambigunya. Oke. Nah, apa itu tekanan permukaan? Tekanan permukaan itu sederhananya adalah tekanan pada permukaan fluida. Tekanan pada permukaan dari fluida. Bagaimana caranya kalian mencari tekanan permukaan? Kita bagi jadi dua kasus. Kasus pertama itu kalau kasusnya si fluidanya itu terbuka. Terbuka di sini itu maksudnya dia kontak langsung
dengan free air, udara bebas, udara luar. Oke. Kalau dia kontak langsung dengan free air, maka tekanan permukaannya tidak lain adalah tekanan udara, P0. Berapa P0? Kalau di kimia pakainya atmosfer kan, 1 atmosfer gitu ya. Kalau di fisika harus pakai yang SI. Satuan SI untuk tekanan apa? Pascal. 1 atmosfer berapa Pascal? Harusnya 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini adalah tekanan atmosfer. Kalau dia terbuka. Tapi bisa saja fluidanya itu tertutup. Artinya apa? Tidak kontak langsung dengan free air. Kalau nggak kontak langsung gimana tekanan permukaannya? Ya sama aja tekanan dari tutupnya. Berapa? Nggak tahu. Bisa nanti dikasih tahu atau nanti ditanya. Jadi tekanan permukaan itu tidak selamanya P0. Tergantung situasi fluidanya. Oke? Nah, pH, tekanan hidrostatik, disebut juga namanya adalah tekanan absolut. Jadi kalau dicari, hitunglah tekanan absolutnya, itu ada tekanan hidrostatik. Selain tekanan absolut, ada tekanan apa lagi di kelas? Ada yang namanya tekanan Gauge. Pernah dengar nggak? Oke, ini tekanan bisa dipakai di alat ukur. Ini adalah tekanan hidrostatik dikurangin dengan tekanan dari permukaan fluidanya. Oke, inilah yang disebut sebagai rho fluida dikali G dikali H. Jadi yang kalau kalian bilang tekanannya ada rho GH itu adalah tekanan Gauge, tekanan alat. Tapi kalau dibilang tekanan absolut, maksudnya tekanan permukaan. Oke? Nah, sederhananya gini. Dari rumus yang kita punya di tekanan hidrostatik, kita punya kesimpulan sederhana gini. Pada wadah yang sama, oke, di wadah yang sama, atau nama lainnya wadah yang berhubungan, terkoneksi, oke, titik yang berada pada kedalaman yang sama dan di fluida yang sama akan memiliki tekanan hidrostatik yang oke, maksudnya gini. Lihat. Kan kita tahu ya, H di sini itu adalah kedalaman, betul? Karena kedalaman itu positifnya kan di bawah 0. Berarti biasanya kalau naruh kedalaman 0 itu di permukaan fluida kan, jangan di dasar. Kalau saya anggap 0-nya itu di sini, kedalaman 0-nya. Ini kedalaman 0 saya. Maka dari kedalaman 0 ke titik bendanya itu disebutnya kedalaman A. Paham? Kalau misalkan saya punya benda lain, benda lainnya terletak di sini. Benda lainnya saya taruh di sini. Titik B. Lihat. Titik A sama titik B sama-sama di wadah yang sama ya. Sama-sama di kedalaman yang sama, betul? Sama-sama di fluida yang sama. Oke? Nah, berdasarkan konsep itu, kita bisa ambil kesimpulan bahwa tekanan hidrostatik di titik B harusnya sama persis dengan pH di A. Oke? Paham? Jadi, untuk kalian menyatakan tekanannya sama, itu ada 3 alasannya. Yang pertama, di wadah yang sama, di kedalaman yang sama, dan di fluida yang sama. Oke? Tiga-tiganya harus terpenuhi. Kalau cuma terpenuhi 1, berarti nggak sama tekanannya. Oke? Kalau cuma terpenuhi 2, berarti nggak sama. Oh, tiga-tiganya. Emang bisa gitu dalam satu wadah ada banyak fluida? Bisa. Kita ambil kasus yang namanya pipa U. Jadi wadahnya itu berbentuk pipa U. Oke, kayak gini misalkan. Kalian punya wadah, tapi wadah kalian itu bentuknya sebuah pipa yang berbentuk U.
Oke. Sama kalian, si pipa U ini diisi sama fluida. Misalkan, yang kiri saya isi dengan fluida warna biru. Oke. Densitas fluidanya rho 1. Sisi kanan, saya tambahkan lagi dengan fluida yang warna merah. Mereka tidak bercampur. Kenapa? Karena densitasnya berbeda. Ini rho 2. Berarti kalau kayak gini, yang lebih berat, yang lebih besar rho-nya, yang satu apa yang dua? Satu ya, karena dua di atasnya kan ya. Oke, sisi kanan saya tambahin lagi fluida yang warna hijau. Oke, densitasnya rho 3. Berarti rho 3 lebih kecil lagi daripada rho 2 gitu kan ya. Oke, lihat. Dalam satu wadah berbentuk U, saya punya 3 fluida yang berbeda. Dan tidak bercampur karena densitasnya beda. Kalau saya misalkan nih, kedalaman 0 saya ambil di titik tertingginya ya. Di permukaan tertingginya. Di sini dia. Oke, ini saya anggap sebagai kedalaman 0 saya. H sama dengan 0. Oke. Kalau misalkan deh, saya ambil 2 titik. Misalkan saya ambil 2 titik. Titik A dan titik B. Bayang? Oke? Oke. Menurut kalian, apakah tekanan di titik A itu nilainya sama dengan tekanan di titik B? Sama atau tidak? Menurut kalian? Tidak. Kenapa tidak? Karena tadi saya bilang ada 3 syarat menyatakan tekanan itu sama. Wadahnya harus sama atau berhubungan. Yang kedua apa? Kedalaman yang sama. Yang ketiga di fluida yang sama. Titik A sama titik B ada di wadah yang sama, di pipa U kan. Titik A sama titik B punya kedalaman yang sama dari 0. Tapi fluidanya beda. Titik A fluida yang biru, titik B fluida yang merah. Sudah dipastikan ini nggak mungkin sama. Oke? Paham? Kalau saya ambil titiknya di sini, titik C dan titik D. Apakah tekanan di titik C sama dengan tekanan di titik D? Sama nggak? Sama. Kenapa? Karena di wadah yang sama, di kedalaman yang sama, dan di fluida yang sama. Atau kalian juga bisa loh mengambil titiknya itu di perbatasan sini. Di batas fluida. Loh, nggak batas. Bentar. Oke, di sini. Jadi kalau kita ngambil titiknya di sini nih, titik 1 dan titik 2, 1 dan 2 kan di kedalaman yang sama juga ya. Di fluida yang sama kan. Nah, ini kita bisa bilang apa? Tekanan di 1 pasti sama dengan tekanan di 2. Oke? Jadi kita bisa ngambil di batas juga boleh. Tapi jangan di fluida yang berbeda. Tadi kita tahu apa? Tekanan hidrostatis rumusnya adalah tekanan permukaan tambah rho GH ya. Nah, gimana cara nyari tekanan permukaan? Gampang. Kalian tarik saja garis lurus sampai ke permukaannya. 1, kalau tadi kan di sini ya. Maka titik ini kita anggap aja namanya 1 aksen. Boleh? Berarti tekanan permukaannya 1 adalah 1 aksen. Berarti kalau ini kita pecah, akan menjadi tekanan 1 aksen ditambah, lihat, dari 1 aksen ke titik 1 isinya fluida apa? Biru kan? Berarti rho-nya rho 1. Rho 1 dikali G dikali H1. H1 itu kedalaman dihitung dari 1 aksen ke 1. Paham? Ngerti? Oke, sekarang yang 2. 2 sama kayak tadi, kalian tarik garis lurus dari 2 ke permukaannya. Permukaannya 2 mana? Permukaannya 2 adalah yang ini. Betul? Karena 2 kan ada di fluida merah. Pasti permukaannya juga merah dong, gitu kan ya? Anggap aja namanya 2 aksen. Berarti P2 itu kalau kita pecah akan menjadi P2 aksen ditambah dari 2 aksen ke
kedua isinya fluida merah kan? Berarti rho-nya rho 2 dikali gravitasi dikali H2. H2 itu adalah kedalaman dari 2 aksen ke 2. Paham? Sekarang coba lihat lagi deh. Yang warna putih di atas 1 itu isinya apa sih? Udara. Udara itu fluida bukan? Fluida. Fluida itu gas dan cairan. Berarti ini juga fluida dong, ya nggak sih? Udara juga termasuk fluida ya. Berarti kalau kita lihat, ternyata 1 juga kalau kita tarik ada permukaannya. Permukaannya itu ini. Betul? Oke, ini kan free air ya. Betul? Free air kan? Terbuka kan? Oke, karena dia kontak dengan free air, ini pasti tekanannya adalah P0. Berarti si 1 aksen kalau kita pecah akan menjadi apa? P0 ditambah. Lihat, dari P0 ke titik 1 aksen isinya apa? Udara kan? Berarti rho-nya rho udara dikali gravitasi dikali H udara. H udara tuh mana? Kedalaman kolom udara. Ini. Paham kalian? Jangan lupa tambah yang ternyata lagi. Rho 1 GH1. Sekarang P2 aksen. Lihat, 2 aksen juga sama ternyata. Kalau kita tarik, ternyata ada permukaannya lagi. Permukaannya itu adalah si titik ini. Ini juga kan ketemu sama free air ya. Berarti dia kontak langsung dengan free air kan? Berarti ini juga adalah P0. Berarti 2 aksen kalau kita pecah akan menjadi P0 ditambah. Dari P0 ke 2 aksen isinya fluida warna hijau. Berarti rho 3 ya. Rho 3 dikali G dikali H3. H3 itu kedalaman dari P0 sampai ke 2 aksen. Oke. Ditambah lagi rho 2 dikali G dikali H2. Sampai sini ngerti nggak kalian? Paham ya? Jadi kayak bertahap gitu. Sampai ke permukaan paling luarnya. Oke. Nah, berarti ini bisa kita reduksi nih. P0, P0. Betul? Gravitasi kita hilangin semua boleh? G-nya hilang. Kita punya apa? Rho udara dikali H udara ditambah rho 1 dikali H1 sama dengan rho 3 dikali H3 ditambah rho 2 dikali H2. Paham? Nah, tadi kan kalian tahu ya, kalau 1, 2, dan 3 itu cairan. Jadi 1, 2, dan 3 itu jenisnya adalah cairan. Sedangkan udara itu jenisnya gas kan? Densitas cairan sama gas kan jauh banget ya. Yang gampang gini bayangin. Air berapa densitasnya air? 1000. Kalau gas udara kira-kira 1, sekian kan ya. Berarti kan kira-kira hampir 1000 kali lipat. Nah, karena alasan itu, kita biasanya berasumsi kalau rho cairan itu jauh sangat besar dibandingkan rho udara. Karena asumsi itu, biasanya komponen yang ini nih, ini sering diabaikan. Karena kecil banget kalau dihitung, nggak ngaruh banget. Sehingga biasanya yang kita pakai di perhitungan adalah si cairannya aja. Oke, rho 3, H3 ditambah rho 2, H2. Oke, gampang ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada? Nggak ada ya? Jadi biasanya di buku-buku rho udara diabaikan kalau dia bertemu dengan cairan karena saking besarnya. Kecuali di soalnya dikasih tahu rho udaranya berapa. Kalau ada masukin aja. Kalau nggak ada abaikan aja. Oke? Nah, ada tekanan, pasti ada juga yang namanya gaya. Yaitu adalah gaya hidrostatik. Hidrostatik. Namanya adalah F hidrostatik, FH. Apa itu gaya hidrostatik? Kalian tahu? Definisinya adalah gaya tekan oleh fluida pada sisi benda yang ada di dalam fluida. Oke, tadi kan tekanannya. Kalau ini gayanya, paham? Oke, kita
gambar ilustrasinya kayak gini deh. Bayangkan kalian punya sebuah wadah berbentuk fluida. Berisi fluida. Oke. Nah, kalian punya benda, anggaplah bentuknya balok. Kalian masukin ke dalam fluida. Ini ada sebuah balok. Baloknya di dalam fluida. Balok ada berapa sisi? Berapa sisinya? Berapa? 6. Anggaplah 1 yang kiri, 2 yang kanan, 3 yang atas, 4 bawah, 5 depan, 6 belakang. Oke, sifat fluida itu apa sih? Dia selalu menekan dari segala arah. Maka balok ini akan ditekan oleh fluida dari segala arah. Oke, artinya sisi kiri fluida akan ditekan ke arah kanan. Ini namanya FH1. Sisi kanan akan ditekan ke arah kiri, namanya FH2. Sisi atas ditekan ke arah bawah, namanya FH3. Sisi bawah ditekan ke arah atas, namanya FH4. Sisi depan ditekan ke belakang, namanya FH5. Sisi belakang ditekan ke depan, namanya FH6. Jadi tiap sisi dari bendanya akan ditekan sama fluida dari segala arah. Paham? Nama gayanya gaya hidrostatik. Ada yang tahu rumus dasarnya gimana cara kita mencari gaya hidrostatik di kelas? Apa rumusnya FH? Ada tahu? Harusnya FH itu pakai integral, yaitu tekanan hidrostatik dikalikan dengan dA. dA itu apa? Partisi luas. Kan kalian di matematika lagi belajar partisi kan? Partisi volume kan? Ini partisi luas. Potongan kecilnya kan? Oke, inilah rumus dasar untuk mencari FH atau gaya tekan fluida pada tiap-tiap sisinya. Oke, ada yang lebih sederhana nggak? Yang nggak pakai integral? Ada. Itu namanya kasus khusus. Ingat, yang namanya kasus khusus boleh nggak dipakai di TPB? Boleh-boleh aja. Tapi biasanya kasus itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya di sini adalah apabila sisinya itu sisi horizontal. Yang kayak gimana horizontal? Kayak gini. Oke, sisi horizontal itu berarti kedalamannya sama kan? Kedalamannya itu sama. Kalau kedalamannya sama di tiap titik sisi itu, maka tekanan hidrostatiknya konstan. Betul? Berarti kalau di balok ini sisi mana horizontal? 3 sama 4. Oke? Itu hanya boleh dipakai untuk 3 sama 4. Kalau sisi horizontal, tekanan hidrostatiknya akan jadi lebih mudah. Berarti kan pH-nya konstan. Boleh keluar dong dari integral tekanan hidrostatik dikali dengan luas sisi yang horizontal. Oke? Jadi ingat rumus ini yang pH dikali A horizontal hanya berlaku untuk sisi horizontal. Berarti 3 dan 4 doang. Sisi 1, 2, 5, dan 6 nggak bisa pakai yang ini. Harus pakai integral. Karena sisi vertikal itu kan kedalamannya beda-beda. Maka harus kita partisi kan. Kalau di matematika ya nggak sih, kalau kita menghitung sesuatu yang berubah-ubah, ya kan? Jadi nggak bisa. Oke? Itu yang pertama yang kita pelajarin di fluidostatik adalah tekanan dan gaya hidrostatik. Yang kedua, yang kita pelajarin apa? Yang namanya hukum Archimedes. Pernah dengar di kelas Archimedes? Pernah ya? Hukum Archimedes itu mengenai apa? Ada ingat? Mengenai apa? Archimedes apa? Itu mah fenomenanya. Maksudnya yang beneran yang apa ya? Kata kuncinya itu mengenai apa? Archimedes? Mengenai gaya angkat. Jadi fluida, apapun jenis fluidanya, mau itu cairan ataupun gas, fluida itu akan selalu memberikan yang namanya gaya angkat atau gaya apung.
Kadang disingkatnya FA, gaya angkat atau gaya Archimedes. Pada benda yang ada di dalam fluida. Oke? Inilah alasannya kenapa kalian kalau mengangkat batu di dalam air lebih ringan dibandingkan di udara. Ya nggak sih? Karena air ngebantu kalian angkat batunya. Sebenarnya udara juga sama ngangkat batunya, tapi kan kecil pengaruhnya karena dia densitasnya kecil. Oke? Nah, besarnya gaya Archimedes FA itu sebanding dengan berat dari fluida yang tumpah atau yang dipindahkan. Oke, biar gampang kita kasih ilustrasinya gini. Bayangkan kalian punya gelas. Gelas kalian itu terisi penuh banget sama air atau fluida cairan. Oke, kebayang? Ini ada fluida. Walaupun kalian tahu dia udah terisi penuh sama fluida, kalian mau memaksakan memasukkan sebuah balok. Mau memaksakan memasukkan sebuah balok ke dalam gelas tersebut. Oke? Jadi gelasnya udah penuh sama fluida, tapi kalian tetap memaksakan mau memasukkan sebuah balok. Oke? Anggaplah baloknya itu terapung deh di fluida tersebut. Gini, oke? Kebayang? Nah, kan logikanya gini ya. Logikanya kalian itu awalnya gelas kalian itu isinya cairan semua kan. Ketika kalian memasukkan balok itu, ada sebagian atau ruang dari gelasnya yang gak keisi sama cairan, tapi keisi sama baloknya. Betul? Logikanya apa? Pasti ada yang tumpah, ya kan? Benar nggak? Fluida yang tumpah. Nah, menurut Archimedes, kalau ada benda di dalam fluida, fluida itu akan memberikan gaya angkat. Oke, yang namanya FA. Gaya Archimedes, gaya angkat. Nah, besarnya gaya angkat FA itu sama dengan berat dari fluida yang tumpah. Jadi yang tumpah itu kalau kalian ambil, dihitung massa dikali gravitasi, sama aja dengan FA yang diberikan oleh fluida ke dalam balok. Berat itu apa rumusnya? Massa dikali gravitasi. Oke, massa bisa kalian ganti juga kan? Jadi apa? Densitas dikali volume, benar nggak? Oke, inilah rumus dari gaya Archimedes. Jadi rho fluida dikali volume fluida yang tumpah dikali gravitasi. Oke, coba kita lihat lagi. Volume fluida yang tumpah kan segini ya, benar nggak? Harusnya fluida yang tumpah itu letaknya di mana? Di tempat yang sekarang ditempati oleh balok kan? Segini. Ya nggak? Betul nggak? Ya, betul ya. Artinya, kalau nanti kalian tidak ada informasi berapa banyak fluida yang tumpahnya, itu bisa diganti. Jadi, sama aja apa? Tetap rho-nya rho fluida, tapi volumenya diganti. Jadi, volume benda yang tercelup dikali gravitasi. Ini rumus gaya Archimedes. Bisa pakai volume fluida yang tumpah kalau ada informasinya. Bisa pakai volume benda yang kecelup kalau ada informasinya juga. Tergantung mana yang ada informasinya. Oke, paham ini? Gampang ya? Coba kita lihat. Tadi sebelumnya saya ajarkan yang namanya gaya hidrostatik. Gaya tekan fluida pada sisi benda, betul? Kemudian setelah itu ada juga namanya gaya Archimedes, gaya angkat fluida. Pertanyaan saya, apakah gaya hidrostatik sama gaya Archimedes itu gaya yang sama? Sama atau beda? Sama beda? Dari namanya aja udah terlihat beda kan?
gaya angkat itu berarti kan ke atas ya. Coba kalian lihat. Apakah FH itu ke atas? Beda kan ya? Jadi FH sama FA itu berbeda. Tapi walaupun beda, ada hubungannya. Hubungan antara gaya hidrostatik dan gaya Archimedes. Kalian tahu hubungannya apa? Hubungannya dapat kalian amati di gambar ini. Salah. Bentar. Kita bisa amati hubungannya di gambar ini. Oke. Lihat. Ini adalah ilustrasi dari gaya hidrostatik yang diterima oleh balok ketika dia di dalam fluida kan ya. Jadi di gambar ini mana sih yang namanya gaya Archimedes? Jadi gaya Archimedes itu sebenarnya adalah total dari gaya hidrostatik di semua sisi benda. Jadi kalau kalian menjumlahkan FH1 ditambah FH2 ditambah FH3 ditambah FH4 ditambah FH5 ditambah FH6, jumlahkan secara vektor, hasilnya pasti ke arah atas. Pasti. Oke, paham? Jadi FA itu adalah total dari gaya hidrostatiknya. Artinya kalau kalian sudah menggambarkan FA di soal ini, kalian sebenarnya nggak perlu menggambarkan FH tiap sisinya. Oke? Karena udah diwakilkan dengan FA. FA itu udah totalnya. Oke, bayang? Oke, kita coba lihat soalnya. Soalnya kita ambil dari soal ujian aja. Oke. Catat kan ya? Baca dulu deh. Baca dulu deh. Jadi ada kotak, ada 3 gambar. Ini air ini ya. Air tuh yang ini. Ada 3 gambar di sini. Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Oke? Baca dulu sampai B ya. Oke, udah dibaca? Udah? Nah, kalau kalian dikasih 3 gambar gini, pasti ada maksudnya nggak sih? Tiap gambarnya. Oke, kita coba lihat maksud dari tiap gambar. Kita mulai dari gambar 1 deh. Kita copy image aja. Kita taruh di bawahnya. Oke, lihat gambar 1 kan gini ya. Oke, jadi gambar 1 kan kalian punya kotak kosong. Kalian masukin ke dalam air, ternyata kotaknya itu kecelup sebesar H1 gitu ya. Oke, coba kita lihat ada gaya apa saja di kotak ini. Si kotak pasti punya berat kan, punya massa ya. Berarti dia punya M kotak dikali gravitasi. Gitu ya. Karena ada bagian kotak yang di dalam fluida, fluida pasti akan memberikan gaya angkat. Berarti sini akan ada gaya angkat fluida. Anggap aja FA1. Oke? Kalian coba lihat deh. Di gambar 1 ini kasusnya setimbang atau enggak? Setimbang enggak? Diem atau gerak? Diem kan? Diem itu setimbang. Berarti kalau setimbang apa tadi syaratnya kemarin? Sigma F-nya harus sama dengan 0. Betul? Ada apa aja? Ada FA1 harus sama dengan massa kotak dikali gravitasi. Tadi FA apa rumusnya? Rho dari air atau fluidanya dikali volume. Karena di sini nggak ada informasi cairan air yang tumpah berapa, kita pakai volume benda yang tercelup. Dikali gravitasi. Massa kotak bisa kita ganti kan? Jadi rho kotak dikali volume kotak dikali gravitasi. Maka kita bisa menghilangkan gravitasi. Oke? Rho airnya tahu kan? Rho air tadi berapa? 1000 ya. Oke.
berapa volume benda yang kecelup. Jadi soal bilang apa? Kotak alasnya berbentuk bujur sangkar. Berarti kan kalau kita gambar 3D-nya, kayak gini kan gambar 3D-nya. Bayang kan ya? Bayang? Berarti volume yang tercelup adalah luas alas A dikali tinggi yang kecelup kan? Berarti A dikali dengan H1. Paham? Oke. Rho kotak kita nggak tahu. Volume kotak berarti volume total kan? A dikali tinggi totalnya kan H. Betul? Maka dari sini kita bisa hilangkan luas penampang kotak. Berarti dapat dong 1000 dikali H1-nya 10 cm ubah ke meter 0,1 sama dengan rho kotak dikali H. Berarti rho kotaknya itu adalah 100 dibagi H. Ternyata dari gambar 1, kalian mendapatkan informasi berapa massa jenis kotaknya. Tapi bukan itu yang dicari ya. Yang dicari justru adalah rapat massa dari cairan X. Cairan X itu cairan di dalam kotak. Oke? Berarti itu gambar 2 ya. Maka kita lihat sekarang gambar 2. Coba kita analisa gambar 2 itu kayak gimana analisanya. Oke? Sama aja sih sebenarnya. Kan kayak gini ya. Coba kita analisa, ada apa aja sih? Si kotaknya punya berat kan? Pasti dia punya massa. Punya berat. M kotak dikali G. Cairan yang di dalam kotak juga pasti punya berat kan? Punya massa kan? Maka di sini juga ada massa cairan X dikali G. Karena kotaknya ada di dalam fluida walaupun sebagian, maka fluida akan memberikan gaya angkat. Namanya FA2D. Oke. Ini juga kondisi setimbang kan? Berarti ya kalau setimbang apa? Sigma FY-nya sama dengan 0. Berarti ada apa aja? FA2 sama dengan M kotak dikali G ditambah M cairan X dikali G. FA2 rho-nya rho air dikali volume benda yang tercelup dikali gravitasi. Massa kotak jadi rho kotak dikali volume kotak dikali G ditambah rho cairan X dikali volume cairan X dikali G. Karena semua punya variabel G, kita bisa hilangkan G-nya. Oke, tadi rho air 1000, berarti sekarang volume kotak yang volume benda itu berarti luas alas dikalikan dengan H3. Tadi berapa rho kotak? 100 dibagi H. Volume kotak berarti luas alas dikali H. Rho air yang kita mau cari kan? Rho X mau cari kan? Volume X itu berapa volume X? Luas alas dikali H2. Ada yang nggak ngerti nggak pertamanya? Ngerti kan? Oke, sama-sama ada A-nya, maka kita bisa hilangkan A-nya. Oke, ini kita coret ya. H sama H. Berarti kita dapat apa? 1000 dikali berapa tadi H3? H3 itu 15 cm. Kita ubah ke meter. 0,15 sama dengan 100 ditambah rho X dikali H2. H2-nya 25 cm, berarti 0,25. Kita akan punya coret 150 sama dengan 100 ditambah 0,25 rho X. Kita bisa hitung rho X-nya ya. Jadi berapa rho X-nya? 200. Satuannya rho kilogram per meter pangkat 3. Oke, ternyata kita mendapatkan informasi rho-nya dari gambar 2, tapi tetap butuh informasi gambar 1 kan buat mendapatkan rho kotaknya. Sekarang pertanyaan B, lihat. Dalam kondisi berisi cairan, gambar 2, si kotak ditutup. Terus sama kalian kotaknya ditekan. Sehingga semua kotak ada di dalam air. Gambar 3 kan ya? Berarti gambar 3 kita analisa dulu. Apa aja yang bisa kita analisa dari gambar 3? Oke, kita copy image.
Gambar 3. Oke, kita lihat. Ada apa aja sih di gambar 3? Kotaknya pasti punya berat ya. Ada massa kotak dikali gravitasi. Fluida X juga punya berat. Ada massa fluida X dikali gravitasi. Karena kalian menekan, maka kalian memberikan gaya kan? Jadi sini akan ada gaya tekan. F. Karena kotaknya kecelup di dalam fluida, maka akan memberikan gaya angkat. FA3. Ini kondisinya setimbang kan? Sigma FY-nya sama dengan 0. Berarti kita punya apa? FA3 sama dengan M kotak dikali G ditambah M cairan X dikali G ditambah gaya F. Berarti rho-nya rho air dikali volume benda yang tercelup dikali gravitasi. Massa kotak jadinya rho kotak dikali volume kotak dikali gravitasi ditambah rho cairan X dikali volume cairan X dikali gravitasi. Gaya itu sama aja apa? Tekanan dikali luas area, betul? Luas dari penampangnya. Rho air 1000. Berarti ini G-nya nggak bisa dicoret ya, karena nggak ada G di P kali A ya. Rho air 1000. Lihat, berarti kan yang kecelup itu semua volume kotak kan? Berarti luas A dikali H kotak. G-nya kita pakai 10 aja deh. Tadi rho kotaknya berapa? 100 dibagi H. Volume kotak berarti A dikali H. G-nya kita pakai 10. Rho cairan X tadi berapa? 200. Volume cairan X A dikali H2 dikali 10 ditambah tekanan yang kita kasih 1500 dikali A. Lihat, semuanya mengandung A kan? Kita bisa coret A-nya. A, 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 gitu ya. Coret H-nya juga boleh ini ya. H sama H. Berarti kita punya 10.000 H sama dengan 100 jadi 1000 ditambah 200 2000. Tadi H2 berapa? H2 itu 0,25. Berarti 2000 dikali 0,25 ditambah 1500. Coba dihitung H-nya berapa? Pakai kalkulator. Bisa kan ya? Satu persamaan doang kan? Satu variabel kan? Coba dihitung. Berapa H-nya? 10.000 H, 100.000 tambah 2000 kali 0,25, 500 ya. 500, 500, 3000. Berapa jadinya? 0,3. 0,3 meter. Oke. Gampang ya? Oke. Sebenarnya ada satu lagi. Namanya hukum Pascal. Tapi kan belajar sendiri Pascal gampang ya. Oke, itulah kira-kira yang kita pelajarin di fluida statik. Oke. Tekanan hidrostatik dan gaya hidrostatik sama hukum Archimedes. Nah, sekarang kita masuk ke fluida yang dinamis. Dinamis di sini maksudnya fluidanya mengalir ya. Fluida dinamis. Nah, sebelumnya kalian harus pahami dulu. Fluida itu kan susah banget ya, saya udah bilang tadi di awal ya. Nah, untuk TPB supaya lebih mudah, untuk TPB itu dibikin mudah. Untuk TPB selalu asumsinya adalah fluidanya fluida ideal. Oke. Apa itu fluida ideal? Ciri-cirinya. Yang pertama itu adalah bersifat incompressibility. Incompressible ya. Artinya apa? Tidak mudah untuk dimampatkan, ditekan. Oke? Tidak mudah dimampatkan. Tidak mudah dimampatkan. Emang kenapa kalau tidak mudah dimampatkan?
Kalau tidak boleh dimanfaatkan, berarti densitas fluidanya untuk TPB dianggap konstan. Oke? Pada dasarnya, fluida itu bisa dimanfaatkan. Yang paling gampang diamati, gas. Kalian punya balon segede gini, bisa kalian kecilin kan? Oke? Sehingga apa yang terjadi? Densitas balonnya jadi makin rapat, makin besar kan? Nah, itu sebenarnya kalau gas itu dia pasti kompresibel. Kalau liquid dia namanya sedikit kompresibel. Bisa dimanfaatkan tapi nggak terlalu signifikan kayak gas. Nah, kalau untuk TPB sekarang mau itu ntar gas ataupun cairan, anggapnya tidak bisa dikompresibel, apa? Tidak bisa ditekan ya. Jadi densitasnya dianggap konstan. Itu yang pertama sifatnya. Yang kedua, tanpa viskositas. Kalian tahu viskositas nggak? Tahu viskositas apa? Kekentalan. Kalian bayangin, kalian punya gelas, isinya air, sama isinya madu. Kalian tuangin. Beda kan ya? Kalau yang air langsung, kalau madu kayak ada pelan-pelan itu kan ya? Nah, madu itu dia viskositasnya tinggi, kalau lebih kental. Kekentalan itu akan berpengaruh pada gesekan ketika dia mengalir. Nah, untuk TPB sekarang kita abaikan viskositas. Artinya, ntar kalaupun ntar cairannya itu madu, cairannya itu ntar oli, minyak, bensin, dianggap dia kayak air. Paham? Ngalirnya nggak ada gesekan. Oke? Yang ketiga, alirannya diasumsikan steady state. Ada yang tahu apa itu steady state? Tahu nggak? Artinya tidak berubah terhadap waktu. Artinya alirannya itu segitu terus. Kalau dia deras, deras terus. Nggak akan pernah jadi tiba-tiba kecil, dia lagi nggak. Kalau dia kecil, kecil terus. Nggak akan pernah jadi deras. Kan kenyataannya aliran fluida pasti berubah-ubah kan terhadap waktu kan. Itu nanti di tingkat 2. Makanya susah ini. Kalau udah nggak steady state. Yang keempat, alirannya juga diasumsikan aliran laminar. Pernah dengar nggak laminar? Belum? Jadi gini, aliran fluida itu yang diinginkan, yang mudah dihitung adalah aliran laminar. Yaitu kalau diilustrasikan seperti ini. Oke, jadi arah streamline-nya itu lurus. Itu namanya laminar. Arah streamline-nya itu lurus. Oke, ini namanya laminar. Nah, ada aliran fluida yang selain laminar, kebalikannya. Namanya apa? Turbulence. Dia si alirannya itu tidak beraturan. Kadang gini ada faktor ininya, ini gitu. Jadi dia tidak beraturan aliran fluidanya. Nah, ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang paling mudah dibayangin adalah kecepatannya. Biasanya kalau kecepatan tinggi cenderung akan laminar. Turbulen salah. Sebenarnya akan kalian jelaskan lagi tuh waktu di tingkat 2 akan ditahu bedanya antara laminar dengan turbulen itu ada yang namanya bilangan Reynolds. Nah, itu yang menentukan dia akan turbulen atau laminar. Tapi kalian anggap aja ini karena kecepatan dulu deh. Nah, kita nggak belajar yang turbulen. Sekarang kita belajarnya adalah laminar aja. Oke? Nah, yang kelima, yang terakhir, asumsinya adalah untuk TPB selalu amati di pusat aliran. Oke? Jadi jangan amati di titik lain selain di pusat. Kenapa? Coba kalian lihat. Aliran laminar pun tiap titik itu nilai kecepatannya berbeda, ya kan? Makanya dia akan membentuk kayak cembung seperti itu kan, karena kecepatannya beda. Artinya, kecepatan di pusat ini adalah kecepatan optimumnya. Jadi kita mencari optimistiknya, apa yang nilai optimumnya aja. Oke? Jadi kita untuk TPB lihatnya selalu di pusat aliran, jangan di titik yang lain. Karena nilainya beda-beda di titik-titik yang lain. Oke? Nah, inilah kira-kira 5 asumsi fluida dinamis yang kalian
harus diperhatikan di TPB. Oke? Inilah yang membuat di TPB fluid dynamicsnya nggak terlalu susah. Kalau tadi di prodi semuanya diabaikan semua nih. Ini udah nggak ada lagi asumsi sederhana ini. Udah ada compressible-nya, ada faktor C-nya, ada viskositas, berubah terhadap waktu, alirannya bisa laminar, bisa turbulen, itu jadi susah. Oke? Nah, untuk TPB, untuk fluida statis, dinamis, kita cuma belajar 2 saja. Yang pertama, itu namanya adalah persamaan kontinuitas. Oke? Pernah dengar kan di kelas kontinuitas? Oke, bayangkan gini deh. Kalian punya pipa, bentuknya itu seperti ini. Oke, jadi ini anggaplah sebuah pipa, bentuknya seperti ini. Oke, ini luas areanya adalah A1. Ini luas areanya adalah A2. Nanti di sini akan masuk fluida in, dan akan keluar dari sini fluidanya. Fluida out. Oke. Tadi saya bilang apa ke kalian? TPB selalu amatinya di pusat aliran. Jadi kalian harus selalu amati di tengah-tengah untuk mempermudah kalian. Artinya yang kita amati di sini adalah titik ini. Titik 1. Kecepatannya adalah V1. Dan titik 2, kecepatannya adalah V2. Bayang? Nah, persamaan kontinuitas sederhananya bilang gini. Banyaknya massa fluida yang masuk harus sama dengan banyaknya massa fluida yang keluar tiap waktu. Itu dong sebenarnya. Berarti kan kalau kita tuliskan jadi apa? D per dt dari massa fluida yang masuk harus sama dengan D per dt dari massa fluida yang keluar. Oke, massa itu bisa kalian gantikan jadi densitas dikali volume. Udah ya, sama aja kan? Kayak gini ya. Densitas fluida dikali volume. Nah, karena TPB kalian mengasumsikan fluidanya bersifat incompressible, maka densitasnya dianggap konstan. Maka kita bisa hilangkan si faktor rho F-nya. Oke? Sehingga kita punya gini, D per dt. Nah, fluida ketika dia mengalir, pasti mengalirnya membentuk seperti dari si si wadahnya ya, kayak gini. Jadi kayak bentuk apa ini? Kayak bentuk trapesium ya, trapesium, silinder. Luas alasnya adalah A1 deh. Ininya adalah anggap aja X1. Berarti volumenya adalah A dikali X. Begitu juga yang sebelah kirinya. A2 dikali X. Karena ini mengalir ke arah sumbu X, maka yang berubahnya adalah X-nya. Maka A1 boleh keluar, D per dt dari X1. Ini juga sama, A2, D per dt dari X2. Kalian masih ingat nggak waktu belajar kinematika? dx per dt itu apa? Kecepatan. Kita punya apa? A1 dikali V1 harus sama dengan A2 dikali V2. Inilah yang disebut sebagai persamaan kontinuitas. Nah, A1 kali V1 itu di fluida disebutnya apa? Debit. Jadi Q in harus sama dengan Q out. Oke, Q itu apa sih? Debit. Debit itu definisinya apa tahu? Debit itu adalah laju aliran volume per satuan waktu. Artinya, debit itu berdasarkan definisi adalah perubahan terhadap waktu dari volumenya.
Atau kalau dalam waktu yang cukup besar, di matematika D bisa jadi delta kan? Banyaknya volume yang berubah dibagi selang waktu perubahan. Artinya debit bisa kita cari pakai A1 kali V1, bisa pakai turunan volume terhadap waktu, atau kalau dalam waktu yang cukup besar, perubahan volume dibagi perubahan waktu. Oke? Itu yang pertama yang kita pelajarin di fluida dinamis. Yang kedua, yang namanya persamaan Bernoulli. Ada di kelas? Ada ya? Persamaan Bernoulli itu sederhananya ini adalah persamaan energi. Tapi dia persatuan volume. Persatuan volume pada fluida. Oke. Bayangkan kalian punya Bayangkan kalian punya saluran pipa bentuknya seperti ini. Oke. Bayangin ya, ini saluran pipanya. Ini luas penampangnya adalah A1. Ini luas penampangnya adalah A2. Nanti akan masuk air atau fluida dari sini. Fluida in. Ini akan keluar fluida dari sini. Fluida out. Oke. Nah, tadi kan kita bilang apa? Untuk TPB selalu amati di pusat aliran. Berarti kalian selalu amatinya di pusat aliran. Oke. Berarti titik yang kalian amati itu titik satunya ini kecepatannya V1 dan titik 2-nya ini kecepatannya V2. Gitu ya. Jadi selalu di pusat aliran ya. Kan masih inget nggak waktu kita belajar energi? Persamaan energi mekanik. Waktu kita belajar benda titik atau benda tegar. Energi mekanik pada keadaan 1 harus sama dengan energi mekanik pada keadaan 2. Ada apa aja? Ada energi kinetik 1 ditambah energi potensial 1. Energi kinetik 2 ditambah energi potensial 2. Gitu ya? Oke, ini kan kalian terapkan waktu kalian belajar benda titik, benda tegar. Gitu ya? Benda titik dan benda tegar tuh kan bisa tahu ya berapa banyak massa atau bendanya yang bergerak. Nah, sekarang coba lihat. Kalau fluida gimana ngelihatnya? Fluida ketika dia bergerak, mengalir, dia nggak mungkin geraknya cuma satu partikel atau setetes doang. Nggak mungkin kan? Dia pasti akan bergeraknya segini. Sesuai dengan bentuk dari wadahnya. Oke? Artinya, sekali dia bergerak, dia pasti geraknya itu gitu kan ya? Per volume ini. Benar nggak? Berarti kita pada dasarnya tidak bisa melihat fluida, energi fluida per partikel fluida. Nah bisa. Karena dia geraknya bukan per partikel, kayak benda titik. Dia geraknya per satuan volume. Sehingga energi yang bisa kita amati juga energi per satuan volume. Maka semuanya kita bagi dengan volume. Itu yang pertama yang membedakan dengan benda titik ya. Oke, yang kedua, fluida itu bisa mengalir, bisa bergerak kalau ada yang dorong. Ya kan? Ada yang nge-push gitu. Siapa yang nge-push? Tekanannya. Sini akan ada tekanan yang dorong dia P1 dan di sini akan ada tekanan yang melawan dorongannya supaya dia tidak terlalu kencang P2. Nah, ternyata kalau kalian turunkan ya, energi persatuan volume
ternyata dimensinya itu adalah dimensi tekanan. Pascal ternyata. Energi Joule, volume meter pangkat 3. Joule per meter pangkat 3 ternyata akan sama kayak satuan Pascal. Sehingga ini bisa langsung kita jumlahkan dengan penambahan dari tekanannya. Karena udah setara kan? Oke. Nah, kita akan punya seperti ini. P1 ditambah setengah M V1 kuadrat dibagi volume ditambah M dikali G dikali H1 dibagi volume sama dengan P2 ditambah setengah M V2 kuadrat dibagi volume ditambah M G H2 dibagi volume. Massa dibagi volume itu adalah densitas. Kita punya ntar setengah rho V1 kuadrat ditambah rho G H1 P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho G H2. Nah, inilah persamaan Bernoulli sederhananya. Oke? Nanti waktu kalian tingkat 2 ya, pasti kalau belajar persamaan Bernoulli lagi, nggak akan sesederhana kayak gini. Karena udah masuk viskositas, berarti ada gesekan, ada faktor tertentu. Jadi nggak mungkin sesederhana ini. Nah, lihat. Karena persamaan Bernoulli itu kan berasal dari persamaan energi ya. Waktu kalian belajar energi, MGH kan, H-nya itu apa? Kedalaman atau ketinggian? Ketinggian. Maka H di Bernoulli juga merupakan ketinggian. Sehingga ngitungnya nolnya di bawah. Paham? Jadi H di Bernoulli karena dia asal mulanya dari persamaan energi, maka H-nya itu adalah ketinggian. Jadi jangan sampai salah. Kalau di hidrostatik hanya itu kedalaman, kalau di Bernoulli hanya ketinggian. Kedalaman berarti kalian taruh nolnya di permukaan, positifnya ke bawah. Kalau ketinggian taruh nolnya di dasar, positifnya ke atas. Oke? Udah cuma dua ini aja yang dipelajarin di fluida dinamis, yaitu kontinuitas sama Bernoulli. Yang bikin susah apa? Tahu nggak? Yang bikin susah adalah aplikasi-aplikasi fluida dinamis. Jadi yang namanya aplikasi berarti kan banyak ya, nggak cuma ini ya. Saya kan kasih satu atau dua doang deh. Aplikasi-aplikasi dari fluida. Oke? Yang paling sering kalian bahas mungkin di kelas adalah aplikasinya namanya Venturimeter. Pernah dengar di kelas? Venturimeter itu alat ukur buat ngukur seberapa cepat fluida itu ngalir di dalam sebuah pipa biasanya. Oke? Venturimeter itu ada dua jenis. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Oke? Secara konsep sama. Saya kasih yang tertutup aja deh. Nah, yang terbuka kan baca sendiri ya. Tertutup. Tertutup itu artinya dia tidak kontak dengan udara luar. Oke? Contohnya seperti ini. Jadi ada yang terbuka kalian baca sendiri aja ya. Karena banyak. Mana ya? Nah ini. Oke, ini soal UTS 2012. Oke. Saya tebelin deh. Jadi ini Venturinya tuh yang ini. Oke. Lihat di sini ada dua jenis fluida. Fluida yang warna putih ini yang mengalir, yaitu yang paling ringan biasanya. Nah, fluida yang rada gelap itu fluida yang lebih berat. Dia nggak ikut mengalir karena dia terlalu berat buat mengalir. Jadi dia ada dua jenis fluida. Jadi biasanya ini row 1 tuh yang lebih ringan, yang warna putih ya. Row 2 itu yang lebih berat, yang berat dia tidak ikut mengalir. Oke, bayang? Ngerti ya? Bayang ya?
Oke, jadi dia menggunakan dua jenis fluida dalam satu wadah. Oke, tadi saya bilang apa ke kalian? TPB selalu amati di pusat aliran. Berarti kita lihatnya selalu di pusat aliran. Jangan lihat di titik yang lain. Oke. Nah, kalau untuk venturimeter, lihatnya selain di pusat aliran, juga harus di titik di mana ada indikator tekanannya, yaitu titik yang ada pipa U-nya, yaitu di sini. Ini 1 dan ini 2. Oke, paham ya? Selalu di pusat aliran dan di titik yang ada indikator tekanannya. Bisa ke bawah, bisa ke atas. Tergantung soalnya. Oke. Nah, lihat pertanyaannya. Perbedaan tekanan P1 min P2. Oke, coba kalian perhatikan. Kalau kita melihat secara horizontal, oke, lihat secara horizontal, berarti kalau lihat secara horizontal, fluidanya ngalir apa enggak? Ngalir enggak? Ngalir kan? Berarti secara horizontal, dia adalah keadaan dinamis. Oke? Sekarang, kalau kita melihatnya secara vertikal. Oke, tadi kan kita udah belajar ya, kalau asumsi fluida dinamis di TPB adalah alirannya steady state, ya, nggak akan berubah terhadap waktu. Maka dia akan selalu seperti ini kan, aliran derasnya kan. Artinya, si tinggi yang si pipa U-nya, kan kalau misalkan alirannya jadi deras, bakal gini kan, ya nggak? Kalau alirannya jadi lebih pelan, bakal gini kan. Tapi kalau aliran derasnya itu segitu terus, dia nggak berubah kan. Maka secara vertikal ini adalah keadaan statis. Paham? Jadi dia secara horizontal itu adalah dinamis, tapi secara vertikal adalah statis. Bayang? Nah, jadi kita harus tahu. Nah, terus sekarang yang A. Dia mau tahu P1 min P2. Cara mencari tekanan di venturimeter itu kita lihatnya secara vertikal. Oke? Jadi, secara vertikal ini adalah keadaan statis. Kalau keadaannya statis, kita bisa mencari tekanan menggunakan apa? Tekanan hidrostatis. Apa tadi konsepnya? Pada wadah yang sama, titik yang berada pada kedalaman yang sama, dan di fluida yang sama, akan memiliki tekanan hidrostatik yang sama kan? Kalian coba kalian perhatikan. Kalau saya ambil dua titik, mana ya? Nah, oke, saya ambil dua titik ya. Di fluida yang sama, di wadah yang sama, dan di kedalaman yang sama. Oke, bayang? Saya ambil dua titik, titik A dan titik B. Oke, titik A sama titik B ada di wadah yang sama kan? Wadah pipa U kan? Di kedalaman yang sama dan di fluida yang sama, fluida merah, betul? Maka secara konsep tekan hidrostatik, tekanan di titik A harusnya sama dong dengan di titik B, betul? Tadi tekanan itu rumusnya apa? Tekanan permukaan ditambah rho GH ya. Gimana cara kita nyari tekanan permukaan? Dari titik A, kalian tinggal tarik garis lurus saja ke permukaannya atau ke titik di atasnya. Ternyata ketemu titik 1. Benar nggak? Berarti tekanan permukaan A tidak lain adalah P1 ditambah dari titik 1 ke titik A itu isinya fluida warna putih kan? Berarti rho-nya yang kecil, rho-nya siapa? Rho air ya. Tambah rho air dikali G dikali HA. HA itu kedalaman ya. Dari sini ke sini. Paham kalian? HA. Oke. Kemudian, titik B. Tarik garis sampai ke permukaan. Berarti permukaannya B adalah ini. Benar kan? Betul ya? Anggap saja ini namanya B1.
aksen. Betul? Yang tadi ya. Berarti tekanan di B kalau kita pecah itu adalah tekanan di B aksen ditambah dari B aksen ke titik B itu fluida warna merah. Merah itu yang besar, yang raksa ya. Tambah rho raksa dikali gravitasi dikali HB. HB itu adalah kedalaman dari B ke B aksen. Oke, paham? Ternyata B aksen ada lagi permukaan atasnya kan ya? Tarik lagi garis lurus dari B aksen, ternyata ketemunya ada titik 2, betul? Berarti B aksen kita pecah sekarang. Si PB aksennya kita pecah menjadi P2 ditambah dari P2 ke B aksen isinya fluida warna putih. Berarti yang ringan ya, air. Rho air dikali G dikali berapa kedalamannya? Segini. Berapa? HA dikurang HB. Bener nggak? Berarti kedalamannya adalah HA dikurang HB. Ditambah rho raksa dikali G dikali HB. Oke, sampai sini kan ngerti nggak? Ngerti persamaannya? Ngerti ya? Oke. Yang diminta kan P1 min P2 ya? Pindah ruas aja nggak sih? Berarti P1 minus P2 sama dengan rho air dikali G dikali HA dikurangin rho air dikali G dikali HB ditambah rho raksa dikali G dikali HB dikurang yang air ya, yang pindah sana. Rho air dikali G dikali HA. Ini ngerti nggak? Ngerti kan? Oke, berarti kita bisa hilangkan rho air GHA, rho air GHA, betul? Karena sama-sama GHB, maka kita akan punya P1 min P2 sama dengan G dikali HB dalam kurung rho raksa dikurangin rho air. Betul? Tinggal masukin. G-nya kan 10. Berapa tadi HB? HB-nya itu 20 cm ya. Benar nggak? Ya, betul? Ubah ke meter. Jadi 0,2. Berapa rho raksanya? 13,6 tapi dia gram. Gram per cc. Diubah ke kilogram per meter pangkat 3 jadi berapa? Kan ini gram per cc kan? Ubah ke kilogram per meter pangkat 3. Jadi 13.600. Air juga sama nih. Di sini airnya dikasih tahunya 1 gram per cc. Harusnya diubah ke dalam bentuk kilogram per meter pangkat 3 ya. Jadinya 1000. Coba dihitung dapatnya berapa ini? Coba dihitung. 10 dikali 0,2 dikali dalam kurung 13.600 dikurangi 1000. Berapa dapatnya? Berapa? 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 Hah? 25.200. Gini. Betul. Satuannya apa? Pascal. Oke, paham ya? Tuh yang A tuh. Jadi kalau kita nyari tekanan di Venturi pasti pakai keadaan vertikalnya. B minta apa? Kecepatan. Berarti lihatnya secara horizontal. Oke? Jadi untuk yang kecepatan kita lihatnya secara horizontal. Oke. Secara horizontal dia adalah keadaan dinamis ya. Betul? Jadi yang B secara horizontal dia adalah keadaan dinamis. Kalau dinamis pasti pakai persamaan Bernoulli. Oke? Dia minta kecepatan di titik 1 ya. V1. Karena kita punya informasi 1 dan 2, berarti kita pakai Bernoulli di 1 dan 2. Berarti P1 ditambah setengah. Rho-nya rho apa yo? Rho air apa rho raksa? Rho
yang ngalir, rho air. Kan reaksinya nggak ikut ngalir kan? Dikali V1 kuadrat ditambah rho air dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah rho air dikali V2 kuadrat ditambah rho air dikali G dikali H2. Ini paham? Paham ya? H-nya ini apa sih artinya? Ketinggian. Betul? Kalau saya bilang ketinggian 0, saya maunya di sini deh. Boleh nggak? Saya taruh 0 di sini. Boleh kan? Berarti ketinggian 1 berapa? 0. Ketinggian 2, 0. Berarti kita bisa menghilangkan rho air GH1 dan rho air GH2. Betul? Oke. Kita punyanya P1 min P2. Ya udah pindah ruas aja. P1 min P2 sama dengan setengah rho air dikali dengan V2 kuadrat dikurang setengah rho air dikali dengan V1 kuadrat. Betul gitu? P1 min P2 kan tadi tahu 25.200. Setengah, boleh dong rho airnya keluar ya. 1000 dalam kurung V2 kuadrat dikurangin V1 kuadrat. Betul? Tadi kita mau nyarinya apa sih di soal V1 ya? Tapi kita punya dua variabel, V1, V2. Berarti kita harus cari V2-nya. Pakai apa? Persamaan kontinuitas. Kontinuitas. A1 dikali V1 harus sama dengan A2 dikali V2. Karena yang diminta itu V1, berarti yang dicari, yang diubah V2 ya. Berarti V2 itu adalah A1 dibagi A2 dikali V1. Berarti V2 itu adalah 1/4 pi diameter 1 kuadrat dibagi 1/4 pi diameter 2 kuadrat dikali V1. Betul ya? Coret, coret. Diameter 1 berapa tadi? Diameter 1, 10. Diameter 2, 5. Berarti 10 bagi 5, 4. Dikuadratin kan? Jadinya 4 ya? 10 bagi 5, 2. Salah. Jadi 4 ya. Berarti kita tahu apa? V2-nya itu adalah 4 kali V1. Oke, kita masukkan ke dalam sini. 25.200 sama dengan 500 dikali ganti. Berarti 16 V1 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Betul? Cari pakai kalkulator, solver. V1-nya berapa? Coba cari. Pakai solver bisa ya, solver? Dapatnya berapa? Mana ya solver saya? 25.200 sama dengan 25.200 sama dengan 500 dikali dalam kurung 16x kuadrat dikurang x kuadrat. Dapatnya berapa? 1,83. Oke, itu 1,833. Satuan jangan lupa. Oke, gampang ya. Jadi kalau ngitung tekanan di Venturi pakainya secara vertikal, kalau ngitung kelajuan lihatnya secara horizontal. Sekarang pertanyaan C. Debit aliran yang melalui Venturi. Kan tadi kan kita udah sepakat ya. Kalau karena ini berlaku persamaan kontinuitas, debit di 1 harusnya sama dengan debit di 2 kan? Sama dengan debit yang kita mau cari. Berarti kita mau cari debit, boleh debit 1, debit 2 kan? Yang gampang aja deh, debit 1 deh. Berarti berapa? A1 dikalikan dengan V1. A1-nya 1/4 pi diameter 1 kuadrat dikalikan dengan V1. Berarti 1/4 pi, tadi diameternya 10 cm ya? 10 cm diubah ke meter jadi berapa? 0,1 kuadrat dikali 1,833. Dapatnya berapa? Kalkulator? 1/4 pi
dikali 0,1 kuadrat 0,1 kuadrat dikali 1,833. Berapa dapatnya? Berapa? 0,01439. Oke. Berarti debitnya adalah 0,01439. Satuannya debit apa? Debit itu apa? Volume per waktu kan. Volume itu berarti meter pangkat 3 per waktu. Paham? Oke, kita sekarang coba lihat contoh soal lain buat latihan kalian. Oke, siapin kertasnya ya. Ntar. Ini soal UTS juga. Aplikasi dari fluida dinamis aja deh. Oke. Oke. Ini nama alatnya sifon. Biar enak ini kita gedein ya. Kita besarin biar kelihatan. Oke. Jadi alatnya gini bentuknya. Oke. Ini nama alatnya sifon. Kalian yang cowok-cowok pernah nggak sih naik motor kehabisan bensin? Pernah? Pernah nggak? Pernah nggak minta bensin dari motor orang lain pakai selang? Gimana caranya? Masukin selang ke tangki kan? Terus diapain? Diisep sampai kerasa ada bensinnya kan? Terus kalian tuangin ke aqua gitu kan ya? Ini namanya sifon. Jadi sifon itu bisa bekerja, syaratnya adalah fluidanya harus udah masuk ke dalam selangnya. Kalau kalian cuma masukin selang ke dalam tangki, nggak diapa-apain, nggak bakal ngalir dia. Paham? Harus sedot kan? Gitu. Atau kalau mungkin kalau kalian nguras bak mandi juga sama tuh kan. Bak itu kadang kita bisa pakai selang, tinggal itu keluarin, ntar bakal ngalir sendiri. Oke, ini namanya aplikasi fluida, namanya sifon. Jadi ini kata ya, ini ada fluidanya, segini fluidanya, ini ada fluidanya. Oke, nggak tahu apa, air ya, air. Berarti ini kasusnya airnya sudah mengisi pipa ini ya. Karena kalau airnya belum mengisi pipa nggak akan bisa dia bekerja. Paham? Jadi ini harus sudah terisi sama air, si pipa sifonnya. Nah, karena sudah terisi sama air, maka nanti dia bisa keluar di sini airnya. Gitu ya? Paham? Oke, coba dikerjain. Jadi aplikasi artinya kalian jangan terpaku cuman belajar Venturi terus belajar Sifon. Bisa aja ntar yang keluar yang lain. Namanya aplikasi kan bisa macam-macam ya. Tapi konsepnya sama. Kalau dia dinamis pasti nggak akan jauh dari Bernoulli dan kontinuitas. Kalau dia statis pasti nggak akan jauh sama hidrostatis dan Archimedes. Mungkin tambahannya adalah Pascal yang tekanan sama itu. Oke, coba dikerjain ya. Yang A minta kecepatan aliran di C, yang B minta ketinggian H1. H1 tingginya B ya, yang paling mungkin. Maksudnya apa sih? Maksudnya dia minta H1 maksimum. Paling maksimum tuh H1 berapa sih tinggi maksimumnya? Oke, coba dikerjain. Apa? Zoom? Zoom lagi? Kelihatan? Gini, kelihatan? Gambarnya ini nih. Nah, oke, coba ya dikerjain ya. Konsepnya tadi doang. Kalau ngalir, Bernoulli, dan kontinuitas. Kalau tidak ngalir statik berarti hidrostatik, Archimedes sama Pascal. Nih di sini ada informasi penting. Apa? Nih. Jika luas permukaan wadah dianggap jauh sangat besar dibandingkan luas dari sifon. Wadah tuh ini wadah ya. Artinya luas yang ini nih. Luas yang ini, yang biru ini dianggap jauh sangat besar dibandingkan luas dari sifon yang merah. Bayang ya? Oke.
Itu informasi penting tuh. Kalau kalian bisa bisa nangkep itu maksudnya apa, itu ada kuncinya di situ. Ada informasi luas permukaan wadah dianggap jauh sangat lebih besar dibandingkan luas permukaan sifon. Jadi aplikasinya banyak banget ya. Kadang juga ada contoh soalnya itu apa ya? Pesawat terbang juga, pesawat terbang di sayap pesawat juga bisa pakai Bernoulli karena kan udaranya ngalir ya di pesawat. Jadi kita bisa pakai Bernoulli juga. Ini H1 nih kayaknya ya. H1. Oke. H1-nya 10, D-nya 15, H2-nya 30. Oke, silakan dicoba. Jadi kan konsepnya Bernoulli apa? Membandingkan dua kondisi kan. Kondisi yang dicari dan kondisi yang diketahui. Sama kayak waktu kalian belajar hukum kekayaan energi kan. Membandingkan dua kondisi. Di sini kan jelas ya. Yang diminta kecepatan di C kan. Berarti C wajib kalian bandingin kan. Sama apa? Sama yang kalian tahu. Yang kalian tahu kecepatannya. Yang kalian tahu tekanannya. Yang kalian tahu ketinggiannya. Oke. Oke, saya kasih clue deh. Kan C wajib ya. Bandingin sama apa yo? Sama apa bandinginnya? Paling mudah bandingin itu sama permukaan. Kenapa? Tekanannya berapa di permukaan? P0. Ya kan? Ketinggiannya berapa? Kan mau taruh 0 di mana? Kan ketinggian itu tergantung nolnya di mana kan? Mau tahu di mana ketinggian nolnya? Di terserah ya. Misalkan contoh. Ingat ya, kalau naruh ketinggian tuh terserah kalian. Misalkan kalian mau taruh di mana nih ketinggiannya? Di mana? Di D. Boleh di permukaan juga boleh. Kalau kalian taruh di sini ketinggiannya, berarti ketinggian di D 0 kan? Ketinggian C berapa? Negatif kan? Ya, karena dia di bawah 0. Paham? Oke. Kecepatannya di D berapa yo? Kecepatan D itu adalah kecepatan turunnya permukaan air karena airnya dibuang. Oke? Kalian tadi ingat nggak? Tadi ada informasi apa? Luas permukaan wadah dianggap jauh sangat besar dibandingkan luas permukaan sifon. Kalian bayangin deh, kalian tahu toren air, toren yang gede di rumah, kan tuh gede banget ya. Bayangin itu keisi penuh. Udah? Sama kalian, toren airnya kalian bolongin segede jarum. Gede ini aja deh, dibolongin. Airnya keluar kan? Permukaan toren juga pasti lama-lama bakal habis kan? Ya enggak? Ini keluar, ini turun kan ya? Coba luas toren, luas permukaan toren sama luas permukaan lubang ini jauh banget kan? Apa yang terjadi? Toren itu turunnya akan kenceng atau akan pelan? Pelan banget. Gitu kan ya? Karena di sini dia bilang permukaan sangat besar, berarti pelannya pelan-pelan banget. Berarti berapa? Mendekati 0. Paham? Karena saking besarnya. Kalau nanti misalkan si wadahnya itu ada ukurannya berapa luasnya. Terus si sifon juga ada ukurannya berapa luasnya. Maka kita nggak bisa langsung bilang kecepatan turunnya 0 ya, tapi pakai kontinuitas. Oke? Coba dikerjain. Jadi kalau saya bisa bandingin sama permukaan karena permukaan mudah dicari. Kalian bisa tahu tekanannya, bisa tahu ketinggiannya. Jadi aplikasi-aplikasi fluida tuh banyak banget ya. Jadi kalian jangan
terpaku cuman memahami dua aplikasi ini, Venturi sama Sifon. Bisa aja yang keluar yang lain. Tapi secara konsep pasti sama, gitu aja. Kalau ngalir pasti pakai Bernoulli dan kontinuitas. Kalau tidak mengalir, tergantung yang cari apa. Kalau tekanan hidrostatik, kalau nyari gaya, gayanya gaya apa nih? Gaya angkat apa gaya tekan? Kalau gaya tekan berarti gaya hidrostatik. Oke, coba dikerjain ya. Jadi sebenarnya naruh nol itu terserah kalian sih. Kalian boleh aja naruh nolnya di titik C. Boleh kan? Berarti di C malah ketinggian nol kan? Berarti di D ada ketinggian. Kan itu tergantung kalian naruh nolnya ya. Pokoknya yang harus kalian ingat, yang namanya H di sini ketinggian. Konsistennya, kalau ke atas nol pasti positif, kalau di bawah nol negatif. Kalau ketinggian. Kalau kedalaman, di atas nol negatif, di bawah nol positif. Jadi tergantung kalian mau taruh nol di mana. Sama aja kok hasilnya. Nah, untuk materi UAS tuh yang susah tuh dua ini, fluida sama yang kemarin, dinamika rotasi. Itu dua-duanya susah. Yang lainnya relatif mudah.
Apa tadi? Yang ke Ya, di sana. Nggak bawa saya. Pulpen juga nggak ada. Ini belum absen dia. Siapa ini namanya? Kok belum ada? Nora ya? Lah, kok belum absen? Telah absen kali dia. Oh, udah. Coba tekan. di Jongkeng 24 kilometer, itu 24 cm, dan cuma gara-gara uang dan uang. Yang adalah kalau dia itu lebih tinggi lagi, dasarnya itu gimana? Udah? Bentar. B-nya udah belum? Masih. Cuman saya jujur ragu gak Ragunya? dapatnya segini, cuman kayak itu pakai persamaan Bernoulli kan. Iya. Satu lagi ini karena PC min PA ini dianggap mendekati 0, berarti ini. Oke. Iya. Taruh deh, kayaknya salah deh. Kayaknya nggak segini. Bentar.
Kan penol PA sama PC kan nol ya. PA sama PC kan penol kan? Kalau Dua-duanya. kalau PA penol ditambah Loh, rogi. oh PA pakainya boleh. PA sama ROGH. Oke. Motor nol, nol di mana? Nol di. Nolnya di ini Pak. Oh, oke. Berarti minus minus dua-duanya ya. Minus 15. Rho-nya habis. PC kuadrat. Ini berarti minus 45. Oke. Oke. Nah, di sini. Ini kan mau pakai apa nih? Panel tambah gede itu apa? Tekanan. Hidrostatis kan. Hanya itu apa? Kedalaman atau ketinggian? Oh iya. Kedalaman, berarti positif yang ini. Yang ini kan ROGH-nya H dari Bernoulli. Ini yang minus. Heeh. Ya, jadi ya nyampur H-nya. Jadi jangan ketuker ya. H di Bernoulli, ketinggian. H di hidrostatis, kedalaman. Kedalaman tuh positifnya 0 ke bawah. Ketinggian positifnya 0 ke atas. Oke, jangan ketuker.
Kalau dari kita jatuh itu udah nyatu sama apa dari juga dari anak-anak. Nah, jadi itu adalah di permukaan sama sebetulnya dia ada